Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan kemuliaan Allah dinyatakan atas kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas DTH. Dalam program Reministry, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cerita Piramus dan Tisbe yang menyatakan tentang kekuatan cinta. Ini adalah kisah cinta yang populer di Babilonia. Kisah cinta ini dimulai pada tahun 331 sebelum Masehi. Ceritanya Piramus adalah pria tampan yang merupakan teman kecil dari Tisbe. Mereka hidup di lingkungan yang sama dan cinta mereka tumbuh di antaranya. Maksud saya mereka memiliki perasaan saling memiliki. Nah, namun cinta tersebut ditentang oleh orang tua mereka. Mereka kemudian memutuskan untuk kabur dan bertemu di dekat sebuah pohon. Tisbe yang datang terlebih dahulu melihat seekor singa yang mulutnya berlumuran darah. Tisbe menjadi ketakutan dan lari. Ketika berlari, ia menjatuhkan kerudungnya sehingga diambil oleh singa itu. Ketika itu Piramus tiba dan melihat kerudung Tisbe di mulut singa itu yang berlumuran darah tadi. Dalam kesedihan yang mendalam, Piramus kemudian bunuh diri. Dia menghabisi dirinya sendiri. Dia membunuh dirinya sendiri dengan pedang di tangannya. Tisbe yang tidak dapat hidup tanpa Piramus kemudian bunuh diri dengan pedang yang sama. Cerita tersebut menjelaskan tentang kekuatan cinta. Hari ini tema khotbah kita atau renungan kita The Power of Love. Kekuatan cinta. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 4 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam naskah Yunani dipergunakan istilah seperti ini. Hemes agapomen, hoti autos protos agapesen hemas. Diartikan we love because he first loved us. Istilah mengasihi menggunakan kata agapomen, merupakan verb indikatif present aktif orang pertama jamak dari akar kata agapao. Lebih baik diterjemahkan kita sedang atau sungguh-sungguh secara aktif mengasihi. Istilah lebih dahulu menggunakan kata protos. Ini merupakan adjektif ordinal nominatif maskulin singular, dan ini juga menjadi akar kata menjelaskan bahwa inilah yang menjadi hal utama atau hal pokok, yaitu lebih dulu menjadi sifat yang sangat penting di dalam teks 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, sifat yang dimaksudkan menunjuk pada sifat Allah yang lebih dahulu. Dijelaskan kembali tadi ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Jadi prinsipnya adalah kita hanya bisa secara aktif atau sungguh-sungguh terus-menerus mengasihi dikarenakan adanya sifat utama dari Allah yang telah mengasihi kita. The power of love. Ada beberapa hal penting untuk kita ketahui. Pertama, the power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Siapa superior itu? Yesus Kristus. Siapa inferior itu? Manusia berdosa. Manusia berdosa itu merupakan takdir, sesuatu yang diwarisi oleh setiap manusia karena Adam dan Hawa yang merupakan nenek moyang kita adalah orang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Dosa itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi dosa tersebut berakibat maut atau neraka. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sebagai pribadi yang inferior ini, hanya karena cintanya Allah, maka terjembatani Allah yang maha kudus dan manusia yang berdosa. Satu kehidupan yang sangat berbeda, Allah yang maha suci dan manusia yang sangat berdosa. Menarik sekali. The power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Yesus sang superior menjadi penebus yang membuat sang inferior, orang berdosa, bisa terkonek atau terhubung dengan Allah itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, akibat dosa yang kita warisi itu adalah neraka. Nah, manusia berdosa dijembatani oleh manusia juga, tapi bukan oleh manusia yang berdosa, melainkan harus oleh manusia yang suci. Nah, itu sebabnya Yesus lahir sebagai manusia yang suci. Lahir tanpa dosa. Alkitab menjelaskan dia lahir dari seorang perawan. Yesaya 7 ayat 14 menggunakan istilah Alma, dan Matius 1 ayat 23 menggunakan istilah Parthenos. Baik istilah Alma maupun Parthenos tidak hanya menjelaskan bahwa Maria adalah perempuan muda, tetapi yang lebih utama adalah virgin, artinya perawan. Kalaupun Yesus dikandung oleh Maria, itu Maria dalam kondisi situasi yang tetap adalah perawan. Artinya janin yang ada di dalam rahim Maria bukanlah janin hasil pertemuan sperma dan sel telur yang adalah sumbernya dari dosa. Maria mengandung Yesus karena pekerjaan dari Allah itu sendiri yang disebut dengan karya Roh Kudus. Yesus tidak hanya dilahirkan tanpa dosa, tetapi Yesus juga hidup tanpa dosa. Ini penting. Kehidupan Kristus yang tanpa dosa itu bermakna dia memahami kita, dia mengerti kita yang manusia hidupnya dalam dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Luar biasa. Yesus lahir tanpa dosa untuk memenuhi kualifikasi sang penebus, yaitu manusia, untuk menebus manusia berdosa, manusia yang suci menebus manusia yang berdosa. Yesus hidup tanpa dosa, menjadi imam besar yang sangat simpati kepada kita sebagai manusia yang hidup di tengah-tengah kesulitan penderitaan. Yesus sebagai manusia juga hidup tidak mempertahankan reputasi sorgawi. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus yang penuh dengan kemuliaan datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tidak mempertahankan situasi kondisi tahtanya yang di sorga, melainkan meninggalkannya dan datang ke dunia demi untuk melakukan karya penebusan. Yesuslah yang layak, hanya Dia yang patut atau memenuhi kualifikasi untuk menjembatani manusia berdosa dengan Allah, sehingga manusia berdosa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mendapatkan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. The power of love dimulai dengan the power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Yesus Kristus sang penebus menjadi juru selamat bagi manusia
berdosa. Yang kedua, the power of love, memberi peluang manusia dimuliakan. Allah secara khusus menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Artinya manusia memiliki karakteristik ilahi yang begitu mulia dan diberi kuasa untuk mengelola dunia ini. Bahkan apa yang Allah kerjakan itu sudah ada di dalam rencana dan kehendaknya yang mulia. Jadi Allah tidak tiba-tiba menciptakan manusia. Karakteristik Allah dan kuasa, power untuk mengelola dunia ini, mengelola apa yang Tuhan ciptakan adalah merupakan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia. Sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak didapatkan oleh ciptaan Allah lainnya. Manusia dimuliakan karena diciptakan segambar dan serupa. Itu jelas sekali dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Umat Allah diberkati Tuhan. Luar biasa. Manusia dimuliakan karena dipilih untuk diselamatkan. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menarik sekali. Istilah yang digunakan pada ayat 29 dipilihnya proorisen. Istilah proorisen ini merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal. Artinya he predestinate. Ia telah menakdirkan. Dari akar kata proorisen, prooriso. Nah, sorga atau hidup yang kekal itu begitu pasti bagi kita, karena pemberian itu, takdir itu ditentukan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Menarik sekali. Manusia dimuliakan, dipilih Allah untuk diselamatkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Sorga yang kekal begitu pasti bagi kita, anak-anaknya, karena Yesus yang memilih kita dengan kasihnya untuk diselamatkan agar memuliakan Tuhan. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kalau memperhatikan ayat ini, bahwa pemilihan Allah itu jelas sekali endingnya adalah kepastian hidup yang kekal, di mana dengan keyakinan akan kepastian tersebut, maka setiap umat Allah sudah sepatutnya hidup memuliakan Allah saja, meninggikan, mengagungkan Allah saja. Kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini semakin melengkapi, memperkuat akan adanya kepastian hidup kekal di dalam diri kita. Roma 10 ayat 9 sampai 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, mengalami yang namanya sotesi. Kamu pasti akan diselamatkan. Keselamatan yang akan tapi pasti. Menarik sekali. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hanya manusialah yang diciptakan Allah, yang memiliki sifat-sifat ilahi dan sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola dunia dengan segala isinya secara baik,
satu tindakan Allah untuk memuliakan ciptaannya, yaitu manusia. Manusia dipilih Allah secara khusus untuk menempati sorga dan menikmati atau mengelola sumber daya alam semesta. Wah, semua terjadi karena the power of love. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Kalau kita memperhatikan firman Allah, the power of love dimulai dengan the power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Maka yang kedua, the power of love memberi peluang manusia dimuliakan. Yang ketiga, the power of love menjadikan kita mengasihi sesama. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus diam permanen di dalam diri kita. Roh itu akan menyanggupkan kita untuk bisa mengasihi sesama manusia. Kita mengasihi karena adanya Roh Kudus yang adalah penolong yang membuat kita sanggup untuk bisa mengasihi. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ini jelas, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang selalu bersama dan tidak meninggalkan orang percaya. Itu terjadi pada diri kita karena kekuatan kasih Allah. Kita mengasihi dengan standar Yesus. Artinya kita hidup di dunia, mati, dan bangkit untuk menjamin hidup yang kekal dan memberkati umatnya. Itu standarnya. Nah, dengan demikian, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Menarik sekali. Implementasi mengasihi itu adalah berbuat sesuatu yang menjadikan orang lain bisa menikmati kebaikan kita. Standar kasih Yesus, hidup di dunia, kemudian mati dan bangkit, menjamin hidup yang kekal untuk memberkati umatnya. Gaya hidup seperti itu mestinya kita miliki. Dan Alkitab berkata bahwa kita harus menunjukkan kebaikan seperti kebaikan yang Yesus berikan. Orang berdosa mendapatkan anugerah pengampunan, walaupun dia harus mati dan bangkit untuk memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Mungkin kita tidak mati bagi orang lain, tetapi setidaknya peluang besar adalah berbuat baik yang membuat orang bisa menikmati kebaikan kita. Apa sih implikasi praktis tentang berbuat baik di dalam kehidupan kita pribadi dari hari ke hari? Pertama, mendengar tanpa menyela. Amsal 18 ayat 13 berkata, "Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya." Perbuatan baik, mendengar tanpa menyela. Yang kedua, berbicara tanpa menuduh. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Artinya, berbicaralah tanpa harus melakukan tuduhan. Yang ketiga, berikan tanpa menyisakan. Amsal 21 ayat 26 berkata, "Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas." Apa yang kita beri merupakan satu bentuk pengabdian, penghargaan, penghormatan kepada Allah dan sesama. Ketika kita memberi, bukan sesuatu yang sisa, tetapi yang terbaik dari apa yang kita bisa berikan. Yang keempat, berdoa tanpa henti. Kolose 1 ayat 9 berkata, "Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna."
Berdoa secara konstan, terus menerus, to be continue, tanpa henti. Yang kelima, jawab tanpa berdebat. Amsal 17 ayat 1 berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Hindari perdebatan yang sia-sia. Hindari perdebatan yang melukai hati. Jawab sesuatu tanpa harus berdebat. Yang keenam, nikmati tanpa keluhan. Filipi 2 ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya, apa yang Tuhan izinkan kita nikmati tanpa harus ada keluhan, sungut-sungut, ataupun komentar-komentar yang negatif. Yang ketujuh, kepercayaan tanpa keraguan, trust. 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, ia maksudnya kasih, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam kasih ada kepercayaan, ada trust, bukan keraguan. Selanjutnya, yang ke-9, maafkan tanpa menghukum. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tidak perlu menghukum orang yang berbuat salah, cukup mengampuni agar dia menikmati kasih Tuhan. Yang terakhir, kalau berjanji, jangan melupakan. Janji tanpa melupakan. Amsal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Berani berjanji berarti menepati. Artinya, berani berjanji maksud saya berani menepati. Perbuatan baik ditunjukkan dengan mendengar tanpa menyela, berbicara tanpa menuduh, memberi tanpa menyisakan, berdoa tanpa henti, memberi jawab tanpa perdebatan, menikmati berkat tanpa mengeluh. Kasih di dalamnya ada kepercayaan tanpa keraguan, memberi maaf tanpa penghukuman, berjanji pasti menepati tidak melupakan. Kita mengasihi juga dilakukan dengan memenangkan jiwa. Filipi 2 ayat 10 berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan ayat 11 berkata, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita pasti bisa mengasihi karena kasih Allah yang begitu luar biasa. Yesus mati bangkit untuk memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal. Yesus memberikan keteladanan hidupnya untuk mengasihi. Dengan bantuan Roh Kudus, maka kita pun juga dimampukan untuk berbuat baik bagi orang lain, menuntun orang lain untuk menerima Yesus secara pribadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, the power of love. Kita hanya bisa secara aktif atau sungguh-sungguh terus-menerus mengasihi dikarenakan adanya sifat utama dari Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ada 3 hal penting terkait dengan the power of love. Yang pertama, the power of love menjembatani sang superior terhadap inferior. Yesus yang superior menebus, menjadi jembatan untuk menghubungkan manusia yang berdosa dengan Allah. Yang kedua, the power of love memberi peluang manusia dimuliakan Allah. Allah secara khusus menciptakan manusia menurut karakternya, bahkan memberikan kuasa untuk mengelola dunia ini sebagai resources untuk bisa survive di bumi ini, dan manusia dipilih Allah untuk beroleh kepastian hidup yang kekal. Yang ketiga, the power of love menjadikan kita mengasihi sesama.
Yesus memberikan Roh Kudus-Nya, memampukan kita, dipastikan kita bisa mengasihi. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.